Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Mr. Agif. In this beautiful occasion, we will discuss about nominal versus verbal. Before discussing about it, we should know about sentence. Jadi sebelum kita masuk ke nominal versus verbal, kita setidaknya harus berbicara tentang sentence dulu. Jadi apa sih itu sentence? Sentence atau kalimat adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Subjek dan verb. Ini minimal. Minimal sentence adalah subjek dan verb. Contoh, I run. I run. Saya berlari. Itu adalah satu kalimat yang sempurna. This is one of the perfect sentence. Salah satu kalimat yang sempurna adalah I run. Kenapa? Karena terdapat subjek dan verb. Setelah kita mengetahui tentang kalimat, kita masuk ke perbedaan antara kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal, apa sih itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerjanya atau verbnya berbentuk be. Lalu apa saja sih jenis be itu? Jenis be adalah atau contoh-contoh macam-macam be adalah is, am, are, was, were, been, and being. Jadi ini adalah macam-macam be dan be itu sendiri. Nah sekarang kalimat nominal rumusnya adalah subjek plus verb atau to be itu plus complement. Kalimat yang menggunakan be sebagai kata kerjanya harus memiliki complement. Kenapa? Karena kalimat yang menggunakan be sebagai kata kerjanya belum memiliki makna secara sempurna. Jadi harus terdapat complement di sana. Complement. Apa itu complement? Complement ada beberapa macam jenis. Salah satunya adalah adjective, noun, adverb, dan pronoun. Ini biasanya disingkat menjadi ANAP. A-N-A-P. ANAP. Adjective, noun, adverb, pronoun. Adjective. Apa sih itu adjective? Adjective adalah kata sifat. Contoh dari kata sifat adalah handsome and beautiful. Dan lalu lanjut noun. Noun itu apa sih? Noun adalah kata benda. Salah satu beberapa contoh dari kata benda adalah student and teacher. Lalu kemudian yang ketiga ada adverb. Adverb itu adalah kata keterangan, bisa keterangan waktu atau keterangan tempat, adverb of place or adverb of time. Sebagai contoh di sini ada here and there, di sini dan di sana. Yang selanjutnya adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Di sini ada beberapa contoh pronoun yaitu mine and yours. Oke, tadi kita sudah mengetahui tentang kalimat nominal. Sekarang kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerjanya itu bukan be. Selain anggota be, bukan be. Tadi be itu kan ada is, am, are, was, were, been, and being. Nah, kalimat verbal ada kalimat yang kata kerjanya itu selain be. Jadi perbedaannya itu adalah di kata kerjanya, di verbnya. Kalau kalimat nominal, verbnya pasti anggota be. Kalau kalimat verbal, verbnya pasti bukan anggota be. Sekarang kita masuk ke contoh. Kita masuk ke pengaplikasian di simple present. Contoh yang pertama, she is
beautiful. She is beautiful ini sudah termasuk dalam kalimat yang sempurna, the perfect sentence. Kenapa? Karena dia sudah memiliki subject, verb, dan complement. Ingat, tadi kalau kalimat nominal tidak bisa hanya dengan subjek dan verb saja, tetapi harus ada complement. She as subject, is as verb, beautiful as complement. Dan di sini verbnya ini adalah be, berbentuk be. Dia termasuk anggota be, yaitu is. She is beautiful. Dan complementnya ini adalah adjective. Yang kedua adalah I am a student. I am a student. I am a student ini juga termasuk kalimat perfect sentence, kalimat yang sempurna. Karena di sini sudah ada subject, verb, dan complement. Karena ini kalimat nominal, otomatis verbnya adalah be. Verbnya termasuk anggota be, yaitu am. I am a student. Saya seorang murid. Saya adalah seorang murid. Subject, verb, complement. Di sini complementnya termasuk noun, berjenis noun. A student is a noun. And then the next is they are here. They are here. Mereka berada di sini. Mereka berada di sini. Ini juga termasuk kalimat perfect sentence. They sebagai subjek, are sebagai verb atau be, are di sini verb, dan verbnya itu termasuk anggota be. Here ini adalah adverb of place. Sekarang kita coba ke simple past. Di sini ada he was kind. He was kind. Was itu tadi termasuk anggota be juga. Tadi anggota be adalah is, am, are, was. He was kind. Dia dulunya itu baik hati. Dulunya ya. Kenapa dulunya? Karena past. Dan ini juga termasuk kalimat yang sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ke simple past. Contoh yang pertama dari simple past adalah the driver drove a car. Pengemudi mengemudikan sebuah mobil. Verbnya di sini adalah drove. Drove adalah verb 2 dari kata drive. Dan drive atau drove bukan termasuk anggota be. Jadi that's why ini termasuk kalimat verbal. Yang kedua, the writer wrote a novel. The writer wrote a novel. Penulis menulis sebuah novel. Penulis menulis sebuah novel, kata kerjanya atau verbnya adalah wrote. Wrote ini adalah verb 2. Kenapa harus verb 2? Tadi juga drove juga verb 2. Kenapa? Karena ini simple past. Simple past harus memakai verb 2 di kalimat positifnya. The writer wrote a novel. Wrote atau write itu bukan termasuk anggota be. Ingat lagi, bukan termasuk anggota be. Jadi kalau misalnya bukan termasuk anggota be, itu pasti kalimat verbal. Ketika kata kerjanya bukan termasuk anggota be, itu pasti kalimat verbal. Yang ketiga, the president announced an announcement. The president announced an announcement. Presiden mengumumkan sebuah pengumuman. Di sini kata kerja atau verbnya adalah announce. Announce itu juga bukan termasuk anggota be. Jadi itulah kenapa dia termasuk kalimat verbal. Jadi teman-teman, so guys, there is the difference between nominal and verbal sentence. Jadi ingat ya, perbedaan antara kalimat nominal dan verbal itu adalah terletak pada kata kerjanya atau verbnya. Kalau verbnya itu termasuk anggota be, maka dia termasuk kalimat nominal.
Oke guys, thanks for watching my video. Tulis contoh kalimat nominal dan verbal di kolom komentar di bawah ini. And see you on next my video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.